Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Al-Mukarram, kepada Bapak alim ulama dan Bapak Kiai dan pemirsa semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa melanjutkan untuk bertolabul ilmi. Semoga niat yang baik ini betul-betul menjadi amal yang bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang taat, akhirnya mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semua yang berbahagia, di sini saya akan membahas tentang keutamaan jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla as-sholawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, orang yang ahli jamaah tidak akan merasakan fakir dunia. Maksud tidak fakir di dunia ini adalah kebutuhannya dicukupi oleh Allah, bukan keinginannya. Karena keinginan merupakan syahwat. Keinginan manusia tidak terbatas. Walaupun dia punya harta segunung, dia akan tetap kurang atas harta yang dia terima. Wathani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, orang yang ahli sholat jamaah akan diangkat siksa kubur darinya. Dikubur, orang yang ahli jamaah tidak akan mendapatkan siksa kubur. Begitu besar fadilah dalam sholat berjamaah. Wathalis yu'to kitabahu biyamini. Fadilah yang ketiga, orang yang ahli sholat berjamaah menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Artinya orang tersebut merupakan ahli surga, karena orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya
menandakan orang tersebut adalah ahli neraka. Warabi yamuru ala syirati kal barqi al khotif. Yang keempat, orang yang ahli jamaah berjalan di atas syirat seperti petir yang menyambar, begitu cepat. Padahal disebutkan di kitab Daqaiqul Ikhbar, orang yang melewati syirat itu berbagai macam keadaan. Ada yang baru masuk sudah langsung terjebur ke dalam neraka jahanam. Ada yang sudah dapat separuh perjalanan jatuh. Ada yang merangkak. Bagi orang yang ahli jamaah, dia berjalan di atas sirat seperti petir yang menyambar. Tidak terasa, langsung dia sudah sampai ke tepian. Wal khamis yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Yang kelima, orang yang ahli jamaah dimasukkan ke surga oleh Allah tanpa hisab dan tanpa siksa. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang ahli melaksanakan sholat jamaah. Ada cerita yang sangat menarik untuk kita simak yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Di sana disebutkan ada salafus sholih yang istiqomah dalam berjamaah, ahli berjamaah. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang tamu. Karena beliau sangat ikramud dhaif, memuliakan kepada tamunya. Akhirnya ketika waktu sholat isya masuk, muadzin mengumandangkan adzannya. Tamu tersebut belum izin untuk pulang. Dengan tetap rasa takzim kepada tamu, ulama salaf tersebut mendampingi, ngobrol dengan tamunya dengan sebaik-baiknya. Ketika muadzin iqamah, ternyata tamu tersebut tetap belum beranjak dari tempatnya. Ulama salaf tersebut tetap dengan sabar menemani tamu tersebut hingga imam mulai takbiratul ihram, tapi tamu tersebut tetap belum beranjak dari tempatnya. Dan imam selesai dari sholat, ternyata tetap sama, tamu belum beranjak dari tempat duduknya. Akhirnya setelah sholat isya selesai, tamu tersebut berpamitan kepada sang ulama salafus sholih dengan hati gembira. Ulama tersebut mempersilahkan tamunya untuk meninggalkan rumahnya, dan segera ulama tersebut mencari tempat ataupun musola ataupun masjid yang masih ada jamaahnya. Di dekatnya sudah selesai jamaah, di dekat yang agak lebih jauh sudah selesai, keliling yang lebih jauh semua sudah selesai jamaah. Karena rasa getun yang sangat luar biasa, ulama salaf tersebut melaksanakan sholat isya sebanyak 27 salaman. 27 salaman, bisa dibayangkan 27 kali 4 rakaat sudah berapa itu? Setelah sholat selesai, karena mungkin rasa capek yang sangat, akhirnya ulama tersebut tertidur. Dan dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu sekelompok orang yang menaiki kendaraan yang bagus.
Kalau disebutkan di kitab I'anah dikatakan seperti kuda yang baik. Tapi kalau seperti sekarang katakan rombongan di depan mereka naik motor-motor yang baik, NMAX atau yang lain. Sedangkan si ulama salaf tersebut menaiki motor 80. Salah satu dari rombongan tersebut melihat kepada ulama salaf dan berkata, kamu tidak akan bisa bersama kami walaupun Anda melaksanakan sholat isya 27 salam, tapi nilai fadilahnya tetap lebih utama kami dengan berjamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan pemirsa umumnya. Sebelum saya akhiri, kepada semua umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.